Dan untuk lebih Oke. lengkapnya, mungkin juga di Tikers ada yang orang Banyuwangi juga yang tahu Mhm infonya mhm. boleh juga komen-komen di apa namanya di YouTube kita di TikTok. Tapi kita akan terhubung dengan jurnalis Detik Jatim ada Eka Rima yang di seberang sana. Selamat sore. Selamat sore Mbak Eka. Selamat sore Mbak Eka, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat aku dari Mbak Heeh. Putri. Setelah kita digoyang dengan kecelakaan KMT Mitra Tagamajaya, sekarang kita kembali disebutkan dengan kemacetan panjang sampai 23 kilometer. Mbak Eka, mohon maaf nih kayaknya mic-nya kurang Iya. jelas nih, apa suaranya jadi kurang jelas. Nah, Oke, coba. Mungkin boleh Dideketin. dideketin. Nah udah mulai kedengeran nih kayaknya nih. Mbak Eka di mana nih posisinya Mbak? Iya. Oke. Posisi saya berada di depan pelabuhan SDT Ketapang. Oh, lagi di Ketapang Mungkin ya. pernah menyeberang ke Bali, nah ini saya sedang berada di depan pelabuhannya. Dan sekarang kita dihadapkan dengan kemacetan sampai 23 meter. 23 kilometer Mbak. 33 kilometer. Wow. Panjang banget Mbak. Mbak bisa diceritain dulu? Sampai nyaris ke Baluran. Wah, sampai ke Baluran. Iya. Itu panjang banget dong Mbak. Panjang banget, iya makanya. Boleh diceritain Mbak awalnya kenapa bisa terjadi kemacetan ini sampai 33 kilometer loh. Dan sampai lumpuh juga pelabuhan Ketapang nih Mbak. Menarik untuk aktif dan juga untuk karena kemarin tidak ada sosialisasi, jadi peraturan serta implementasinya ini dibuat secara mendadak. Setelah ada inspeksi yang dilakukan oleh Dirjen Sisla dan juga oleh Kemenhub atas pasca tragedi KMT Mitra Tagamajaya, itu sekitar 15 kapal dari LPG. Jadi ada puluhan kapal. Sebenarnya kapal LPG ini hanya bisa mengangkut barang, kemudian dimodifikasi setelah ada kecelakaan Yunus beberapa tahun yang lalu menjadi KMP atau kapal motor penyeberangan sehingga bisa mengangkut penumpang. Tapi karena tragedi KMP ini Tagamajaya kemarin sebenarnya ada inspeksi mendadak dan diketahui banyak kapal ternyata tidak layak layar. Ada sekitar 15 kapal itu pada tanggal 14 kemarin suratnya dikeluarkan tidak boleh berlayar dan tidak boleh menyeberang. Sehingga secara otomatis tidak adanya sosialisasi tersebut berdampak terhadap macetnya bagi kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke Ketapang. Ini akhirnya mereka tidak bisa diangkut menggunakan kapal dan hanya 3 kapal yang beroperasi di LCM tersebut. Dampaknya ratusan bahkan ribuan. Kalau saya melihat tadi di kantung parkir Julisan itu ada sekitar 500 truk besar tronton ya yang tidak bisa dimuat, belum lagi di kantung-kantung parkir yang lainnya. Ini sudah berlangsung sekitar 3 hari. Bisa dibayangkan sopir-sopir truk yang kemarin mereka sudah menunggu 2 hari, kehabisan logistik dan juga di telepon oleh sejumlah customer mereka yang berada di Bali. Mereka akhirnya menggelar aksi protes dengan memblokade jalan keluar. Kemarin sempat hampir chaos tuh karena yang keluar dari kapal, yang dari Bali mereka tidak bisa keluar dari pelabuhan. Sementara mereka yang ada di luar tidak bisa masuk ke pelabuhan karena ada blokade pintu keluar tersebut. Itu juga mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Namun hari ini kemacetan juga terjadi sampai 23 km itu baru sekitar pukul 14.00 tadi. Saat ini mungkin ini sudah sampai lebih panjang lagi ya. Namun memang di area tempat saya berdiri ini baru saja dilakukan rekayasa lalu lintas. Ini hanya sementara saja terlihat di depan pelabuhan SDT Ketapang ini terlihat mulai lengang, tapi sebenarnya berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat saya berdiri ini cukup panjang sekali antriannya. Bahkan kalau kemarin kan antriannya hanya di arah utara ya, dari Situbondo masuk ke wilayah Banyuwangi yaitu ke Ketapang. Tapi saat ini juga sudah mulai terjadi antrian lagi, mulai dari Jember masuk ke Banyuwangi juga ada antrian sekitar 3 kilometer tadi ketika saya melakukan pemantauan mulai dari Bulusan sampai ke Kalipuro atau Longsorja tempat saya berdiri saat ini sekitar 3 kilometer antriannya cukup panjang sekali. Itu hampir membuat pelabuhan aktivitasnya juga tidak lumpuh kemarin, namun saat ini aktivitas di pelabuhan normal karena mulai ada kebijakan 4 kapal dioperasikan setelah melakukan inspeksi mendadak kemarin. 4 kapal dengan kekurangan minor misalnya terkait dengan kelengkapan keamanan yang langsung bisa mereka penuhi saat itu juga beroperasi. Ada 4 kapal yang beroperasi dari kemarin di Iqbal, sekarang di Tanggal 4 di LCM sudah ada sekitar 6 kapal
yang bisa beroperasi pada hari ini. Tapi ini masih belum cukup bisa mengurangi secara optimal ya kemacetan yang memang sudah terlanjur panjang ini. Kemudian juga beberapa kusir yang sudah bertahan di kantung-kantung parkir sekitar 3 hari, kemudian membawa barang-barang yang kemarin juga ada ayam sampai mati, kemudian membawa buah-buahan juga sampai busuk, tidak bisa menyeberang kembali. Cukup luar biasa sekali kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dari pelabuhan penyeberangan Ketapang Gilimanuk ini. Mbak, ini berarti kapalnya itu maksudnya tidak bisa berlayar, tidak layak jalan begitu ya Mbak? Atau memang dilarang karena ada tragedi ini juga yang yang kemarin itu ya KMP Tunu Pratama Jaya ya? Benar. Setelah tragedi KMP itu ada inspeksi mendadak. Kemudian beberapa kapal diperiksa dan ternyata pelengkapannya tidak cukup memadai untuk kapal-kapal ini mengangkut penumpang. Jadi aturan yang saat ini diberlakukan 15 kapal yang diperiksa dan kelengkapannya tidak memenuhi syarat, mereka dilarang untuk berlayar. Oke. Nah kalau untuk berarti sejauh ini di hari ini berarti kan udah hari ketiga nih Mbak, penyelesaiannya dari pihak pelabuhan untuk mengatasi kemacetan ini tuh kira-kira apa? Dan untuk penyelesaiannya apakah dibantu oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Mbak? Seluruh pihak berkolaborasi untuk upaya penyelesaian persoalan ini. Mulai dari KSOP, KPLP, KSDP, kepolisian, TNI, mereka berkolaborasi untuk berupaya menyelesaikan persoalan yang berdampak cukup signifikan, tidak hanya kepada ekonomi, tapi juga kepada kehidupan sosial masyarakatnya tentunya. Ada 22 kapal yang dioperasikan hari ini, tapi 22 kapal tersebut hanya 6 yang bisa mengangkut truk tronton atau mengangkut barang yang memang ada aturan baru, mereka hanya diberi kapasitas 75%. Jadi dari kapasitas kapal yang sebelumnya bisa mengangkut 10 sampai 12, saat ini hanya bisa mengangkut antara 6 atau 7, itu maksimal sudah. Dan beberapa kapal yang biasanya bisa mengangkut sampai 60 hanya bisa mengangkut sekitar 50, kemudian bisa mengangkut 25. Ini aturan baru terkait pertimbangan keselamatan dari pengguna jasa tersebut. Selain itu, untuk kapal-kapal jenis LCT dari 15 kapal yang dilarang beroperasi itu, biasanya kan mereka mengangkut penumpang dan juga mengangkut kendaraan-kendaraan kecil seperti travel, mobil pribadi. Saat ini aturannya mereka tidak boleh. Karena berdasarkan spesifikasi, memang kapal jenis LCT yang dirombak menjadi kapal motor penyeberangan ini tidak cukup aman untuk bisa mengangkut penumpang. Ada beberapa kualifikasi dan juga rekomendasi yang harus mereka penuhi. Salah satunya bagaimana untuk bisa memenuhi sekoci-sekoci dengan menggunakan mesin. Kemudian di kapal-kapal tersebut harus tersedia life vest yang lengkap sesuai dengan kapasitas kapal. Dan juga ada perahu karet yang di sana juga disertai mesin. Dan ini tidak bisa dipenuhi secara langsung dan otomatis bisa dipenuhi oleh perusahaan. Sehingga membutuhkan waktu setidaknya 1 pekan untuk bisa memenuhi kualifikasi serta rekomendasi-rekomendasi tersebut untuk bisa beroperasi kembali. Oke. Mbak, ini kan juga lumpuhnya Ketapang sepertinya juga dirasakan oleh para wisatawan gitu ya Mbak. Bahkan aku buka Detik Jatim itu ada penumpang bis Denpasar Surabaya terjebak 30 jam. 30 jam, wow. Apakah ada cerita lain dari wisatawan lainnya Mbak di sana Mbak? Di antara hal yang kurang baik, tentu ada hal-hal baik yang dialami oleh sejumlah masyarakat. Salah satunya adalah tukang ojek. Afif dan Pucuk. Tukang ojek mereka cukup diuntungkan ketika ada beberapa wisatawan, terutama wisatawan asing ya, yang terkena kemacetan 3 km, mereka akhirnya memilih menggunakan ojek untuk menuju ke pelabuhan. Satu orangnya bisa dikenakan tarif antara 30 sampai 35 ribu rupiah. Dan ini hampir dalam 1 hari mereka membawa sekitar 30 sampai 35 penumpang dari satu ojek ini. Ada berkahnya. Ada yang diuntungkan tapi ada berkahnya juga berarti ya Mbak. Ada berkahnya. Tapi berarti tulis-tulis itu naik KMP lain gitu ya Mbak? Berarti dari Ketapang itu? Untuk penumpang orang pejalan kaki masih cukup aman. Tapi yang tidak aman adalah bagi kendaraan-kendaraan pengangkut logistik dan kendaraan pengangkut kebutuhan dan besar. Kita bisa lihat rata-rata sebagian besar mereka yang terjebak macet adalah truk-truk besar, truk tronton dan bis pariwisata serta travel dengan ukuran
long car atau mobil yang cukup panjang itu mereka tidak bisa masuk karena harus berebut celah untuk bisa masuk ke pelabuhan kota. Oke, baik. Nah, kalau untuk komentar dari kepala daerah, apakah ada komentar hingga saat ini, Mbak? Kalau kepala daerah lebih kepada himbauan pada masyarakat yang saat ini sedang merencanakan perjalanan menuju ke Bali, diharapkan untuk menunda terlebih dahulu perjalanannya supaya tidak terjebak macet, karena memang situasi ini diperkirakan masih akan berlangsung antara 2 sampai 3 hari. Upaya penguraian lalu lintas sudah dilakukan dengan menerjunkan satu kompi dari pihak kepolisian dan juga pihak TNI juga melakukan upaya penguraian lalu lintas tadi di titik-titik di mana banyak sekali pengguna kendaraan yang mereka ingin saling mendahului, tentu justru mengakibatkan kemacetan. Ini yang diatur di sana karena memang jika tadi 23 km, informasi terakhir yang saya dapatkan justru sampai 30 km kemacetan yang terjadi. Ini memang butuh intervensi yang cukup tegas dari pihak pemangku kebijakan. Sementara pemerintah daerah sendiri saat ini juga upaya-upaya yang dilakukan hanya dalam bentuk himbauan. Karena memang lebih kepada stakeholder atau pemangku kebijakan utama adalah pihak kesehatan darat dan juga kepelabuhan serta pihak kepolisian dan juga TNI untuk bisa melakukan upaya penyelesaian persoalan yang berdampak cukup signifikan ini bagi masyarakat. Mbak, apakah respon dari mungkin para supir truk itu apakah sempat terjadi ricu, Mbak? Tadi juga beberapa kita lihat videonya kayak sempat bersih tegang begitu ya, Mbak ya? Betul. Dan berapa banyak yang kecewa karena sosialisasinya terkesan dadakan begitu ya, Mbak? Benar. Dan cukup disesalkan memang kebijakan ini dibuat secara mendadak, kemudian eksekusinya juga cukup mendadak. Kalau kita melihat evaluasi dari kecelakaan yang terjadi dari KM Petumuk Ramat Jaya ini setiap sore selalu dilakukan evaluasi selama 13 hari operasikan. Tetapi dari evaluasi tersebut tentunya sudah ada kebijaksanaan yang akan diambil kemudian. Tapi kenapa itu tidak disosialisasikan? Itu yang cukup disesalkan. Karena kebijakan yang cukup strategis dan pasti pertimbangannya adalah implikasinya juga cukup signifikan bagi masyarakat. Harusnya pihak-pihak yang memiliki kebijaksanaan tersebut dan memiliki kebijakan untuk implementasi sudah memperhitungkan itu. Maka harus itu disosialisasikan tidak pengusaha logistik yang mereka akan melakukan aktivitas pengiriman barang ke Bali ataupun sebaliknya, tentu mereka bisa memperhitungkan untuk mengatur alur perjalanan armada-armada mereka sehingga hal ini tidak terjadi. Oke. Berarti Mbak Eka terakhir Mbak, kira-kira kapan permasalahan ini bisa selesai dan juga apakah ada imbauan bagi wisatawan begitu yang mau menyeberang ke Bali lewat Ketapang? Tadi kan juga Mbak Eka sempat bilang kayak sampai 2-3 hari ke depan gitu. Berarti mungkin bisa dibilang wisatawan harus ngerem dulu nih, jangan ke Ketapang dulu gitu ya Mbak? Mungkin dipending dulu ya kalau emang harus lewat sana. Kalau untuk wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan pribadi masih cukup aman, misalnya menggunakan kereta api atau mereka yang menggunakan pesawat dan turun menggunakan ojek, saran saya menggunakan ojek dan menggunakan mobil untuk bisa menuju ke Ketapang. Sementara bagi sejumlah masyarakat yang memang cukup mengenal posisi geografi dari Banyuwangi dan sekitarnya, mereka bisa melalui jalur erek-erek Sijen. Jadi dari situ Bondo masuk ke erek-erek kemudian Ijen, tapi itu jalurnya cukup curam dan berbahaya. Jika memang tidak melintasi jalur itu cukup berbahaya sekali bagi masyarakat, apalagi dengan kendaraan-kendaraan metik yang tidak cukup layak untuk trekking atau perjalanan dengan jalan yang cukup curam. Sehingga ini perlu diwaspadai bagi masyarakat yang mungkin sudah mengenal jalur tersebut atau kemudian mereka bisa menggunakan dari tersebut. Tapi sebaiknya Hafiz dan Cucu ditunda dulu untuk 2-3 hari ke depan. Sekarang kan sudah masuk musim sekolah, belum berlibur. Betul. Libur telah usai soalnya juga sebenarnya buat anak-anak ya kan. Iya. Dan gajian masih lama. Nah itulah poin pentingnya Mbak Eka. Masih lama tanggal 28 ini ya. Oke. 11 hari lagi. 11 hari lagi. Terima kasih banyak Mbak Eka atas informasinya. Hati-hati saat bertugas dan juga salam untuk teman-teman Detik Jatim ya Mbak. Selamat sore Mbak, matur suwun. Selamat bertugas kembali.